Pemirsa, eskalasi konflik Amerika Israel dengan Iran berdampak ke sejumlah sektor. Salah satunya ke bidang perjalanan ibadah umroh baik untuk jemaah maupun travel di Indonesia. Pemerintah pun berupaya ambil sejumlah langkah untuk meminimalisir kerugian dari sisi ekonomi. Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi kemungkinan dampak dari perang yang terjadi di Timur Tengah. Salah satu sektor yang jadi sorotan pemerintah ialah perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci. Hingga kini lebih dari 50.000 jemaah umroh asal Indonesia masih di Tanah Suci. Memantau kondisi yang tak dapat diprediksi, Kementerian Haji dan Umroh kerap mengambil langkah karena imbasnya tidak hanya ke jemaah saja, tapi juga menyasar ke biro perjalanan umroh yang akan mengalami kerugian jika perjalanan jemaahnya tertunda. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar menyebut pihaknya intens berkomunikasi dengan pihak Saudi untuk membahas skema akomodasi yang sudah dipesan oleh sejumlah biro perjalanan. Sementara itu, Dhanil juga mengimbau untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan umroh agar jadwalnya disesuaikan untuk mengantisipasi keamanan dan kenyamanan jemaah. Pihak travel pasti mengalami beberapa kerugian ya, karena kan mereka sudah pesan hotel misalnya ya, kemudian sudah pesan tiketing pesawat dan sebagainya, dan kondisi ini kan kondisi yang tidak bisa diprediksi, kondisi perang itu tidak bisa dikondisi. Oleh sebab itu nanti kami akan bicara dengan pemerintah otoritas Saudi Arabia terkait dengan perhotelan ya, karena hotel kan di bawah pengawasan Kementerian Saudi Arabia, terutama Kementerian Pariwisata di sana, terkait dengan keringanan-keringanan yang bisa diperoleh oleh teman-teman PPIU atau travel. Kalau terkait dengan pesawat, itu rata-rata memang mereka menyediakan opsi pengembalian atau refund kalau yang belum berangkat ya, termasuk yang sudah ada di sana ketika mereka akan kembali tidak bisa terbang, terutama penerbangan asing yang transit itu juga tersedia mekanisme refund. Nah, kecuali pesawat yang masih bisa terbang itu adalah Garuda kita, kemudian Lion, dan Saudi. Jadi Saudi itu mereka 3 maskapai ini masih bisa terbang. Jadi mereka akhirnya beli tiket Garuda untuk kembali, tapi harganya harus lebih ekonomis. Jangan sampai karena mereka kan milih maskapai asing itu kadang-kadang lebih ekonomis kadang-kadang. Nah, kemudian yang kedua, kalau eskalasi terus meningkat, tentu kita tidak berharap eskalasi meningkat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat eskalasi justru bisa menurun atau deeskalasi. Nah, hanya saja yang kemarin kami sampaikan himbauan dari Kementerian Haji dan Kementerian Luar Negeri itu agar jamaah yang akan berangkat bulan-bulan ini itu menunda dulu. Itu penting, kenapa? Karena kita tidak tahu eskalasinya seperti apa yang bisa memberikan ancaman baru buat warga negara.